Halo semuanya, perkenalkan nama gue Yogi Lamratama dan terima kasih karena sudah mengklik video kali ini. Dan dalam kesempatan kali ini gue bakal baca sebuah novel berjudul Da Vinci Code, The Da Vinci Code karya Dan Brown. Jadi mari kita mulai untuk membacanya. Oke, fakta. Biarawan Sion adalah organisasi nyata sebuah masyarakat rahasia Eropa yang didirikan pada tahun 1999. Pada tahun 1175, Perpustakaan Nasional di Paris menemukan sebuah parlemen yang dikenal sebagai Les Désirs Secrets yang mengidentifikasi sejumlah anggota biarawan Sion yang mencakup nama-nama seperti Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo, dan Leonardo da Vinci. Perlatur Vatikan yang dikenal sebagai Opus Dei adalah sebuah sekte Katolik yang amat taat yang telah menjadi bahan kontroversi baru-baru ini berkenaan dengan adanya berbagai laporan mengenai kegiatan cuci otak, pemaksaan, dan sebuah praktek berbahaya yang dikenal sebagai corporal masturbation, penistaan jasmaniah. Opus Dei baru saja menyelesaikan pembangunan markas besar nasional seharga 40 juta dolar di 243 Lexington Avenue, New York. Semua deskripsi karya seni, arsitektur, dokumen, dan ritus rahasia dalam novel ini adalah akurat. Prolog. Museum Louvre, Prancis, 10.46 malam. Kurator terkenal Jacques Chenier menetap jauh melintas selasar perungga Galeri Agung Museum Louvre. Ia menerjang lukisan terdekat yang dapat ia lihat. Lukisan Caravaggio. Dengan mencengkram bingkai bersepuh emas itu, lelaki berusia 76 itu merenggutkan mahakarya itu ke arah dirinya. Lukisan itu terlepas dari dinding, dan Chenier terjengkang di bawah kanvas. Seperti yang telah ia perkirakan, gerbang besi jatuh bergemuruh di dekatnya, menghalangi pintu masuk ke ruang suite itu. Lantai parket bergetar. Dia kejauhan, sebuah alarm mulai berdering. Sang kurator terbaring sebentar, tersenggal-senggal mengumpulkan tenaga. Aku masih hidup. Ia menangkap keluar dari bawah kanvas dan memindai ruangan seperti gua itu, mencari-cari tempat untuk sembunyi. Seseorang bicara, dekat dan mengerikan. Jangan bergerak. Dengan bersih tumpu pada tumit dan tangannya, sang kurator membeku perlahan, memalingkan kepalanya ke arah suara itu. Hanya 15 kaki jauhnya, di luar gerbang yang tertutup, sebuah siluet raksasa dari penyerangnya menatap menembus jeruji besi. Lelaki itu sangat lebar dan tinggi, dengan lihat dengan kulit sepucat hantu dan uban tipis di rambutnya. Bola matanya tampak merah, muda, dengan pupil berwarna merah gelap. Si albino mencabut pistol dan jasnya, dan membidik moncongnya melewati jeruji, langsung kepada sang kurator. Kau mestinya tahu, Ian, aksesnya sukar ditentukan dari mana asalnya. Sekarang, katakan di mana. Sudah kukatakan, sang kurator tergagap berlutut tak berdaya di lantai. Galeri, aku sama sekali tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Kau bohong. Lelaki albino itu menatapnya, benar-benar tak bergerak, kecuali gerakan matanya yang seperti hantu. Kau dan kelompok persaudaraan memiliki sesuatu yang bukan hak kalian. Sang kurator merasakan desiran adrenalin. Bagaimana mungkin ia tahu hal ini? Malam ini, para pengawal yang benar-benar berhak akan dipulihkan hak-haknya. Katakan di mana benda itu tersembunyi, dan kau akan hidup. Lelaki itu memakukan pistolnya ke arah kepala sang kurator. Apakah itu sebuah rahasia yang mesti kau jaga sampai mati? Sonere tak dapat bernafas. Lelaki itu memiringkan kepalanya, mengintip lewat barel pistolnya. Sonere menyilangkan tangannya, mencoba melindungi diri. Tunggu, katanya perlahan. Akan ku beritahu apa yang ingin kau tahu. Sang kurator lalu mengucapkan kata-kata berikutnya dengan hati-hati. Kebohongan yang ia ucapkan itu telah dilatihnya berulang-ulang. Setiap kali melihatnya, ia berdoa agar tak akan pernah menggunakannya.
Ketika sang kurator usai bicara, penyerang tersenyum dengan angkuh. Ya, ini persis seperti kata yang lain padaku. Saudara menggigil, yang lain. Aku menemukan yang lain juga. Lelaki besar itu menggoda ketiga-tiganya. Mereka membenarkan apa yang baru saja kau katakan. Tak mungkin. Identitas sejati sang kurator bersama dengan identitas ketiga Senechoknya nyaris sama sucinya dengan rahasia kuno yang mereka jaga. Suenere kini menyadari bahwa para Senechoknya dengan menaati sebuah prosedur yang ketat telah memberikan dusta yang sama sebelum mati. Ini adalah bagian dari protokol. Si penyerang itu mengarahkan pistolnya lagi. Ketika kau mati, aku akan menjadi satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran tersebut. Kebenaran. Dalam sekejap, sang kurator menyadari kengerian sesungguhnya dari situasi ini. Jika aku mati, kebenaran akan lenyap selamanya. Secara insting, instinktif, instinktif, ia mencoba untuk merangkak dan mencari perlindungan. Pistol menyalak dan sang kurator merasakan panas yang menyengat ketika peluru itu membenam ke dalam perutnya. Ia tersungkur, berjuang melawan rasa sakit. Perlahan Sonwere berguling dan menatap balik pada penyerangnya melalui jeruji besi. Si penyerang kini berencana berancang-ancang meletupkan tembakan mematikan ke kepala Sonwere. Sonwere menutup matanya. Pikirannya adalah pusat beliung rasa takut dan sesal. Suara klik dari magazin yang kosong bergema melintasi koridor. Mata sang kurator membuka cepat. Si laki-laki besar melirik senjatanya, memandangnya dengan hampir-hampir terhibur. Ia menjangkau hip kedua, tapi kemudian tampak menimbang ulang. Menyeringai dengan senang pada isi perut Sonwere. Aku sudah selesai. Sang kurator memandang ke arah ke bawah dan melihat lubang peluru pada kemeja linia putihnya. Lubang itu dikitani oleh sebuah lingkaran darah yang kecuali beberapa inci di bawah tulang dadanya. Perutku, peluru itu melesat dari jantungnya. Sebagai seorang veteran dari Guerre de Algeria, sang kurator telah menyaksikan menyaksikan kematian yang mengerikan seperti ini. Ia akan bertahan selama 15 menit. Ketika asam-asam lambungnya merembes ke dalam rongga dadanya, meracuninya dari dalam perlahan. Rasa sakit itu baik mensure, ujar si lelaki besar. Kemudian dia pergi. Rasa sakit itu baik. Rasa sakit itu baik, mensure, ujar si lelaki yang besar. Kemudian dia pergi. Kini sendirian. Jacques Sonere memalingkan lagi tatapannya ke gerbang besi. Dia terperangkap dan pintu-pintu tak akan dapat dibuka kembali. Paling tidak untuk 20 menit lagi. Saat siapapun mencapai tubuhnya, ia sudah mati. Namun demikian, rasa takut yang sekarang mencekram dirinya jauh lebih besar daripada rasa takut akan kematiannya sendiri. Aku harus mewariskan rahasia ini. Sambil menetap kakinya, dia membayangkan ketiga saudara seperkumpulannya yang telah mati. Dia berpikir tentang generasi demi generasi yang telah hidup sebelum mereka, tentang misi yang telah dipercayakan kepada dirinya dan para saudaranya itu. Sebuah rantai pengetahuan yang tak pernah putus, kini lepas dari segala tindakan berjaga-jaga, lepas dari segala pengamanan data. Jacques Sonere tiba-tiba telah menjadi satu-satunya mata rantai yang tersisa. Satu-satunya penjaga dari sebuah rahasia paling kuat yang pernah ada. Gemetar, dia merengkuk kakinya. Aku harus menemukan sebuah cara. Ia terperangkap di dalam galeri agung dan hanya ada satu orang di muka bumi yang dapat ia wariskan obor rahasia ini. Sonore menatap ke atas, ke dinding-dinding dan penjaranya yang luar biasa ini. Sebuah koleksi dari lukisan-lukisan paling terkenal di dunia tampak seakan tersenyum menatap ke bawah kepada dirinya sebagai sahabat-sahabat lama. Dengan mengatupkan geraham menahan sakit, ia menghimpun segala daya dan kekuatan yang masih dia miliki. Dia tahu
tugas yang mendesak di hadapannya, membutuhkan setiap detik dari sisa hidupnya. Oke, mari kita sudahi terlebih dahulu membacanya. Dan mungkin aku hanya kuat membaca 10 menitan mungkin. Dan kita akan melanjutkannya nanti. Ya, gue harap gue bisa konsisten untuk membacanya. Jadi, sekian dan terima kasih.